Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Desvi Amalia. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Jatim saat ini memiliki 31 anggota dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Dalam raker yang berlangsung di Universitas Brawijaya hari ini, Ketua FKMSA Yunus Abdul Halim menjelaskan bahwa FKMSA memiliki sejarah pembentukan yang cukup panjang. Keberadaan FKMSA terus berkembang dengan jumlah anggota yang semakin banyak hingga saat ini. FKMSA memiliki tujuan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip dalam berbagai kehidupan. Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Jawa Timur memiliki 31 anggota dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Keberadaan FKMSA ini terus berkembang dari awal pembentukannya. Saat ini, FKMSA memiliki agenda rutin yang bergantian di setiap perguruan tinggi anggota. FKMSA memiliki tujuan dan peran penting dalam pengelolaan arsip dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Keberadaan arsip dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, pembelajaran sejarah, hingga membantu dalam pengambilan keputusan. Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip, ya, dulu di awalnya itu dibentuk dari Bapersip, ya, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi, yang mengundang semua perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi ada universitas, ada saat itu masih sekolah tinggi agama Islam. Jadi tidak hanya perguruan tinggi umum, tapi juga PTKIN yang se-Jawa Timur itu diundang dalam lomba masyarakat sadar arsip yang diikuti oleh beberapa perguruan tinggi, dan saat itu pemenangnya tahun pertama UNER, tahun kedua UB, ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang sadar arsip tersebut. Kemudian setelah lomba itu terus berkembang, kenapa enggak mengadakan forum begitu, akhirnya terbentuklah Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip. Ya, anggotanya ya perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswanya ikut lomba sampai sekarang. Anggotanya awalnya 17, ya, 2016-an ya, 2016-an itu 2017, kemudian sekarang sudah menjadi 31. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip Jawa Timur Yunus Abdul Halim berharap agar semua perguruan tinggi baik negeri, swasta maupun perguruan tinggi keagamaan dapat bergabung dalam FKMSA Jatim. Keberadaan mereka diharapkan dapat memperbesar peran dan kiprah perguruan tinggi dalam pengelolaan arsip. Partisipasi perguruan tinggi nantinya akan mempercepat dalam edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sadar arsip dan pengelolaan arsip yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Perguruan tinggi di Jawa Timur, baik negeri, swasta, maupun yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, diharapkan dapat bergabung dengan FKMSA agar keberadaan FKMSA semakin kuat dan berkembang. Saat ini, anggota FKMSA baru berjumlah 31 perguruan tinggi Jatim. FKMSA memiliki tujuan dan peran penting dalam pengelolaan arsip dan pemanfaatannya dalam kehidupan. Keberadaan arsip dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, pembelajaran sejarah, hingga membantu dalam pengambilan keputusan. Rencana ke depan ya harapannya semua perguruan tinggi di Jawa Timur bisa ikut dalam keanggotaan Forum Komunikasi Masyarakat Sadar Arsip. Karena anggota kita ada di Sumeneb juga ada, Ponorogo ada, Banyuwangi juga ada, jadi menyebar begitu. Ya, karena tidak hanya perguruan tinggi
umum ya, tapi juga PTKIN yang ikut. Ya, harapannya semuanya nanti bisa perguruan tinggi di Jawa Timur, baik negeri, swasta, PTKIN, ya, semuanya bisa berkontribusi atau ikut ya meramaikan forum komunitas masyarakat Sadar Arsip. Karena ini juga induk kami, di atas kami itu pembinanya ya Bapersip, Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur. Program kerja FKMSA Jatim saat ini mampu menjawab pentingnya pengelolaan arsip di Jawa Timur. Melalui berbagai program seperti lomba yang diikuti oleh mahasiswa, mampu memunculkan inovasi pengelolaan arsip secara digital. Ketua FKMSA Jatim Yunus Abdul Halim menjelaskan, pihaknya mendorong agar mahasiswa dan perguruan tinggi mampu memunculkan berbagai inovasi agar kesadaran arsip semakin membudaya dalam masyarakat. Program kerja FKMSA Jawa Timur saat ini terus berkembang sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang ada dalam masyarakat. Sebagai bentuk dorongan kepada masyarakat, terutama anak muda, FKMSA mengadakan lomba bagi mahasiswa. Melalui lomba tersebut, mampu muncul berbagai inovasi dan hal baru yang dapat menjadi terobosan bagi masyarakat dalam mengelola arsip pada masa yang akan datang. FKMSA akan terus mendorong agar pengelolaan arsip mengikuti perkembangan zaman dan makin diminati oleh masyarakat. Kalau urgensi untuk menyadarkan clue itu sudah dapat. Ya, karena mahasiswa yang kemarin juga baru lomba itu ide-ide dari mahasiswa untuk membuat inovasi tentang masyarakat sadar arsip itu sudah luar biasa. Ada kalau dari UNER kemarin itu menciptakan apps untuk arsip digital keluarga. Ya, kalau di UB yang kemarin medsos menyadarkan masyarakat sadar arsip melalui medsos begitu. Sipon ya. Sipon. Nah, itu luar biasa. Jadi mahasiswa sejak mahasiswa pun sudah peduli tentang arsip. Dan itu terus dikembangkan ke masyarakat umum. Makanya sasaran lombanya tidak hanya buat inovasi, tapi juga inovasi ini diimplementasikan di mana. Tuh. Brawijaya English Competition 2023 yang diadakan oleh Forum Studi Mahasiswa Bahasa Inggris UB membidik lahirnya talenta baru mahasiswa dalam penguasaan bahasa Inggris. Menurut Ketua Panitia Hilma Sajida, kegiatan ini memiliki tahapan online dan offline yang diikuti oleh siswa sekolah dari berbagai kota. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi media bagi siswa untuk mengasah kemampuan dalam menggunakan bahasa Inggris. Forum Studi Mahasiswa Bahasa Inggris UB menggelar event bergengsi Brawijaya English Competition 2023 yang berlangsung di studio UB TV mulai Jumat hingga Minggu pada pekan ini. Melalui kompetisi ini digelar berbagai cabang lomba yang dapat diikuti oleh para siswa dari berbagai SMA di Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya dari formasi UB untuk melahirkan talenta baru dari siswa SMA yang mahir dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa global dunia. Penguasaan bahasa Inggris nantinya akan membantu mereka dalam aktivitas perkuliahan maupun dalam dunia kerja. Tujuan utama kami adakannya lomba bahasa Inggris secara hybrid. Beberapa ada yang online, beberapa ada yang offline. Secara tingkat nasional adalah untuk menemukan talenta dan mengasah keterampilan dalam berbahasa Inggris baik dari siswa-siswi dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Untuk lomba ini diadakan dari Forum Mahasiswa Studi Bahasa Inggris yang merupakan
unit kegiatan mahasiswa yang berpusat di Universitas Brawijaya. Untuk proses seleksinya sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama preliminary round, yaitu babak penyisihan yang dilakukan secara full online untuk semua cabang lomba. Kemudian dilakukan secara offline, yaitu semi-final round dan final round selanjutnya. Bagi peserta yang lolos di tahap preliminary round, maka mereka akan melanjutkan tahap semifinal dan final round di Universitas Brawijaya secara offline. Kreativitas mahasiswa FEB UB dalam wirausaha kuliner makin beragam. Salah satunya milik Amalia yang memproduksi aneka dessert kekinian dalam pameran Manajemen Entrepreneur Day 2023. Menurut Amalia, dessert ini merupakan produk yang sering digemari oleh anak muda. Dengan beraneka rasa, dessert box Amalia mampu menghadirkan banyak pilihan kepada pengunjung. Dirinya optimis dessert box timnya mampu menarik minat pengunjung MED 2023. Kreativitas peserta Manajemen Entrepreneur Day 2023 dalam bidang kuliner cukup beragam. Salah satunya produk dessert box yang kian digemari oleh anak muda. Dessert box ini memiliki aneka rasa yang dapat menjadi pilihan pengunjung. Dessert box ini menjadi salah satu kuliner food beverage yang ada di stand MED UB. Pada pameran MED ini, sebanyak 80 stand tersedia dengan berbagai bidang produk dan jasa mulai dari kuliner, otomotif, dan industri kreatif. Nah, di sini kita tuh jual dessert box dengan rasa Nusantara. Nah, di sini ada rasa putu, ada rasa klepon kopi stroberi, sama ada rasa pisang ambon keju. Nah, kan sekarang kan lagi viralnya tuh dessert box gitu. Jadi kita tuh ingin kayak mencampurkan antara budaya barat sana yang dessert box dengan rasa cita rasa Nusantara itu mau. Itu tadi. Yang membedakan yaitu dari segi rasa itu sendiri. Kan belum ada kan di pasaran rasa putu, rasa pisang ambon, rasa klepon itu. Mengusung isi dan ukuran yang berbeda, mahasiswa FEB UB memproduksi keripik brownies sebagai produk unggulan dalam MED 2023. Menurut Evi, mahasiswa yang memproduksi keripik brownies saat ini pihaknya memproduksi keripik dengan ukuran yang berbeda dan isian yang beda. Evi optimis dengan keunggulan produk tersebut, keripik brownies miliknya mampu menarik perhatian pembeli. Saat ini Evi fokus untuk melakukan promosi baik secara online dan melalui berbagai pameran. Keripik brownies menjadi salah satu produk food beverage dalam pameran MED 2023. Keripik brownies karya Evi, mahasiswa FEB UB ini memiliki berbagai keunggulan mulai dari isi dan rasa yang berbeda serta ukuran yang berbeda. Dalam ajang MED 2023 ini, keripik brownies dari Evi menjadi salah satu stand yang paling banyak dikunjungi oleh mahasiswa. Melalui pameran tahunan ini, Evi optimis produknya dapat menarik perhatian dan laris di pasaran. Produk yang ada di sini ada egg roll dari Revani Kue. Kemudian kami juga rekan dari Canggih Fuli, ada keripik brownies, ada beberapa varian rasa. Kami membuat produk yang memang tidak ada di pasaran, tidak sama di pasaran. Seperti ini egg roll, seperti ini. Selama ini tidak ada isinya, tapi kami membuat ada fillingnya, ada filling keju sama coklat.
Universitas Brawijaya menjadi tuan rumah rapat kerja Forum Komunikasi Masyarakat Sadar Arsip yang berlangsung mulai hari ini. Menurut Ketua Panitia Rizky Mustafani, raker ini membahas kolaborasi dari masyarakat sadar arsip agar keberadaan arsip dapat menjadi dokumen penting yang membantu dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai arsip yang ada tidak hanya menjadi dokumen mati, namun dapat menjadi sumber informasi, edukasi, hingga membantu pengambilan kebijakan. Keberadaan arsip tidak hanya menjadi dokumen yang usang dan tidak berarti, namun dapat menjadi dokumen yang hidup dan dapat membantu dalam berbagai bidang, mulai sebagai sumber informasi, pendidikan, hingga membantu pengambilan kebijakan. Hal ini menjadi pokok bahasan penting dalam rapat kerja Forum Komunikasi Masyarakat Sadar Arsip Jawa Timur yang berlangsung mulai hari ini di Universitas Brawijaya. Diharapkan arsip yang ada dapat menjadi dokumen penting dan dapat dimaksimalkan dalam bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi. Seluruh PTN dan perguruan tinggi swasta se-Jawa Timur berkumpul di Universitas Brawijaya untuk membahas rangkaian kegiatan terkait arsip. Hal ini juga berkaitan dengan Hari Kearsipan Nasional ke-52 yang kebetulan bertepatan di tanggal 18 Mei 2023. Jadi untuk raker sendiri itu memang acaranya sebagai tuan rumah adalah bergantian. Kebetulan tahun ini agenda tahun kemarin ditetapkan untuk tahun 2023 Universitas Brawijaya dipercaya sebagai tuan rumah untuk mengadakan raker. Acara ini adalah terkait dengan Forum Komunitas Masyarakat Sadar Arsip FKMSA untuk kolaborasi langkah penting dalam mendorong pemahaman kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik berkelanjutan di perguruan tinggi. Universitas Brawijaya menyadari pentingnya melakukan digitalisasi arsip agar arsip tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Menurut Kotop Guritno dari Subbag Kearsipan dan Humas UB, saat ini UB melalui sistem SCO sudah merintis melakukan digitalisasi arsip. Hal ini dilakukan sambil menunggu sistem Srikandi dari Pusat Arsip Nasional diberlakukan sebagai sistem dalam pengelolaan arsip secara digital. Pengelolaan arsip di Universitas Brawijaya terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Hal ini diwujudkan melalui rintisan pengelolaan arsip secara digital. Melalui sistem SCO saat ini, arsip di UB sudah mulai dikelola menggunakan teknologi. Dengan pendekatan teknologi, maka arsip yang ada dapat diolah menjadi arsip digital dan dikembangkan menjadi berbagai model, termasuk dalam bentuk animasi. Digitalisasi kearsipan itu sebenarnya kita sementara membuat sendiri di SCO ya. SCO namanya Smart and Collaborative Office System. Nah, di situ mulai dari ketatausahaan sampai mengarsipkan ada di SCO. Jadi ini berlaku sejak 2019 kemarin sampai sekarang. Tapi ada sistem besar kearsipan yang dibangun oleh Andri ya, jadi ada SIKD sama SIKS. Nah, SIKD itu sistem kearsipan arsip dinamis, SKS kearsipan statis, arsip statis. Nah, jadi ini UB masih menggunakan sendiri ya, aplikasinya, membuat sendiri aplikasi sambil menunggu kebijakan adanya sistem yang disebut Srikandi. Srikandi itu dari pusat nanti sistem kearsipan yang harus digunakan oleh semua departemen kementerian, termasuk perguruan tinggi. Ya. Sudah bisa diakses secara umum? Belum. Ya masih dikembangkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Deswi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.